Kali ini kita membahas mengenai kalimat majemuk. Sebelum membahas kalimat majemuk, kita bahas dulu dengan kalimat tunggal ya. Ini kan pembentukan awal semua dari kalimat tunggal. Nah, ini sudah dijelaskan dalam video SPOK bahwa kalau kalimat tunggal itu subjek dan predikat, lalu objek ini di sini tertulisnya plus min, artinya boleh ada boleh tidak. Keterangan juga plus min, artinya boleh ada boleh tidak. Jadi yang utama adalah subjek dan predikat. Itu syarat pembentukan kalimat. Jadi ada subjek dan predikat. Ini adalah syarat kalimat. Yang paling dasar adalah kalimat tunggal, syarat kalimat tunggal, subjek dan predikat. Kalimat majemuk merupakan penggabungan kalimat tunggal, memiliki dua pola atau lebih sebagai hasil perluasan kalimat tunggal ya. Jadi memiliki dua pola dan bisa lebih ya, minimal dua sebagai hasil perluasan kalimat tunggal. Subjek dan predikat kalimat tunggal. Lalu kalimat majemuk adalah sebagai berikut. Ada 3 jenis kalimat majemuk, yaitu majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campur. Anda mungkin sudah biasa ya mendengar istilah ini. Majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campur. Kalimat majemuk setara. Subjek 1, predikat 1, lalu kata penghubung, dilanjutkan dengan subjek 2 dan predikat 2. Ini untuk posisi kalimat majemuk setara. Jadi posisi kiri, pola yang S1P1 dan S2P2 ini sejajar atau setara. Karena itu disebut kalimat majemuk setara, karena S1P1 setara dengan S2P2. Lalu kata penghubungnya ini apa saja? Kata penghubung bisa dan, tetapi, atau. Jadi di sini tergantung ya. Kalau setara, jadi ini sama ya, positif itu, dan atau juga bisa suatu pemilihan kalau atau suatu pilihan. Kalau tetapi ini biasanya pertentangan. Kalau pertentangan pakai tetapi. Ya, selanjutnya mengenai kalimat majemuk setara. Polanya adalah S1P1 KP atau kata penghubung, S2P2. Nah, di sini Anda lihat SP, KP, SP. Bila kata penghubungnya itu dan, kita memakai SP yang pertama dan yang kedua sama ya, baik positif maupun negatif. Jadi SP-nya itu sama. Kalau memakai tetapi beda. Yang pertama positif, kedua negatif. Yang kedua negatif atau positif. Jadi contoh, misalnya yang pertama misalnya positif. Misalnya Dina cantik dan Dina pintar misalnya. Kan positif. Atau negatif bisa juga kan. Atau kalau positif negatif, misalnya Dina cantik tetapi Dina pintar. Nah ini berarti kan berbeda, makanya tetapi. Jadi untuk pertentangan antara positif negatif maupun negatif positif memakainya
tetapi. Jadi di sini positif dan positif, negatif negatif ya. Contoh, kakak memasak sayur dan adik membaca buku. Positif dan positif. Lalu kakak memasak sayur tetapi adik bermain game. Positif dan negatif. Tapi kalau kalimat majemuk setara yang bertentangan yang memakai tetapi didahului tanda koma ya. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Tetapi, melainkan, dan sedangkan. Jadi kita berbeda dengan yang setara yang memakai dan tadi. Kalau kita memakainya tetapi, melainkan, sedangkan itu sebelum kita pakai kata penghubung, pakai tanda koma dulu. Dalam kalimat majemuk setara bertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera tapi uang saya belum cukup. Ya, ini ada tanda koma dulu. Kalimat majemuk bertingkat. Induk kalimat lalu diikuti anak kalimat atau anak kalimat diikuti induk kalimat. Struktur 1, induk kalimat diikuti anak kalimat. Ika, induk kalimat, kata penghubung anak kalimat. Kalau struktur 2, anak kalimat diikuti induk kalimat didahului tanda koma dulu, yaitu perbedaannya ya antara Ika atau Aka dulu. Kalimat majemuk bertingkat. Komputer berbahaya walaupun komputer canggih. Walaupun komputer canggih, komputer berbahaya. Jadi yang pertama susunannya induk kalimat dulu, diikuti anak kalimat, sedangkan yang kedua anak kalimat dulu, walaupun komputer canggih, anak kalimat dulu diikuti induk kalimat. Jadi ada tanda koma dulu. Yang manakah induk kalimat? Ya, yang di sini komputer berbahaya ini induk kalimat. Jadi yang anak kalimat yang didahului kata penghubung walaupun komputer canggih, nah, karena didahului kata penghubung sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Nah, jadi itu anak kalimat. Induk kalimat, anak kalimat ini disebutnya klausa ya. Ini sudah dijelaskan dalam pembahasan klausa. Induk kalimat dapat berdiri sendiri disebut klausa bebas atau independent clause. Anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri disebut klausa terikat atau dependent clause. Ya, ini kalau bahasa Inggris dependent itu artinya bergantung, makanya disebut terikat. Kalau independent tidak bergantung, makanya disebut bebas. Ini tadi kalau dijawab walaupun komputer canggih itu yang dicoret, atau walaupun komputer canggih itu yang dicoret menjadi komputer berbahaya. Kalau yang dicoret anak kalimat, baik yang posisi di depan maupun posisi di belakang, sisanya adalah induk kalimat. Induk kalimat kita kasih titik. Bisakah? Tanda tanya. Ya, ini induk kalimat. Nah, komputer berbahaya itu bisa. Kita menjadi, maksudnya bisa adalah kalau kita kasih beri titik, itu bisa menjadi kalimat. Walaupun komputer canggih, komputer berbahaya. Kalau yang dicoret komputer berbahaya, lalu Anda mau walaupun komputer canggih titik, bisakah? Walaupun komputer canggih tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa diberi tanda titik. Itu perbedaannya ya.
Kalau induk kalimat bisa menjadi kalimat tersendiri, bisa kita beri tanda titik lalu depannya menggunakan kapital. Induk kalimat dapat berdiri sendiri, anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri. Ini tadi contoh kalimatnya. Nah, kalau induk kalimat dapat berdiri sendiri, anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri. Ya, ini Anda lebih jelasnya Anda bisa lihat video mengenai klausa. Nah, kalau kalimat majemuk ini ada istilah ya yang memakai kata rapatan, yaitu ada unsur yang sama, yaitu komputer ini kan ada sama kan. Nah, ini komputer yang kedua ini yang dihilangkan. Jadi kalau kalimat majemuk setara yang dihilangkan subjek yang kedua. Jadi kalau subjek pertama dan subjek kedua sama, yang dihilangkan subjek yang kedua. Ya, ini kalimat majemuk setara ini sama dengan pembahasan mengenai kalimat efektif ya. Jadi nanti akan ada lagi pembahasan ini. Lalu kalau dalam kalimat majemuk bertingkat istilahnya berunsur sama di kalimatnya. Lalu di sini kalimat yang kedua, kalau yang pertama kan walaupun komputer canggih, yang kedua walaupun canggih, kata komputer sudah dibuang. Kata komputer yang pertama sudah dibuang. Komputer bermanfaat. Kalimat majemuk timbang di kalimat itu. Sekarang kita pembahasan mengenai kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ialah kalimat majemuk yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk campuran, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat tunggal. Ini 3 ya, ini tertutup. Ini 3 kalimat tunggal. Walaupun paman tidak jadi datang, ibu tetap memasak dan menyiapkan acara. Walaupun paman tidak jadi datang, ibu tetap memasak dan menyiapkan acara. Jadi ini Anda bisa lihat, kalau walaupun paman tidak jadi datang, ibu tetap memasak. Seandainya itu tanda titik di sini, walaupun paman tidak jadi datang, ibu tetap memasak. Di sini diberi tanda titik. Itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Tetapi ibu tetap memasak dan menyiapkan acara. Jadi mulai kata ibu sampai titik itu kalimat majemuk setara. Makanya ini kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran dikatakan merupakan gabungan kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. Karena Anda lihat di sini kata walaupun, jadi mulai huruf W ini sampai kata memasak huruf K ini adalah kalimat majemuk bertingkat. Lalu kata ibu huruf I sampai kata titik adalah kalimat majemuk setara. Jadi gabungan kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. Sekarang kalimat menurut gaya. Gaya yang berimbang itu untuk kalimat majemuk setara. Gaya yang melepas kalimat majemuk bertingkat yang susunannya induk kalimat dulu baru diikuti anak kalimat. Lalu yang berklimaks adalah kalimat majemuk bertingkat juga, tapi yang anak kalimat diikuti oleh induk kalimat. Sekarang mengenai penulisan kalimat majemuk setara, contoh Budi belajar dan Sinta olahraga. Ini kalau berdasarkan gaya ini seimbang ya, berimbang. Kan tadi ada gaya berimbang, ini berimbang. Budi belajar, Sinta olahraga, ini berimbang, posisinya sama ya. Ya, masih dalam
pembahasan mengenai menurut gaya, apakah bedanya penulisan induk kalimat dahulu lalu diikuti anak kalimat, atau anak kalimat dulu diikuti induk kalimat menurut gayanya. Misalnya, setelah ia bekerja, ia hidup mapan. Ini disebut gaya berklimaks. Mengapa? Karena ada informasi yang ditunggu. Misalnya, yaitu setelah ia bekerja, kenapa? Ada apa? Nah, ini ada informasi yang ditunggu. Setelah ia bekerja, ia hidup mapan. Nah, karena disebutnya berklimaks, karena yang ditunggu itu ada di belakang, jadi makin ibaratnya yang lebih penting lah itu. Jadi itu berklimaks. Sedangkan ia hidup mapan setelah bekerja. Ia hidup mapan, ya sudah, intinya sudah tahu setelah bekerja. Jadi ia hidup mapan setelah bekerja, ini disebut melepas karena ini informasi yang inti sudah tahu, jadi ini disebut melepas. Oh ya, ini tidak perlu pakai koma ya. Nah, selanjutnya mengenai video lanjutannya adalah mengenai kalimat efektif. Itu juga Anda perlu menyaksikan mengenai kalimat efektif, karena itu sangat penting baik untuk Anda sehari-hari dalam maupun Anda nanti mungkin skripsi